Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ainun Mardia, NPM 1705160324 dari kelas 7B Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan mata kuliah analisa laporan keuangan oleh dosen pembimbing Bapak Boy Fadli SE MAK. Latar belakang. Prediksi kebangkrutan merupakan topik yang penting dalam dunia bisnis, di mana prediksi yang tepat pada waktunya sangat berharga bagi perusahaan untuk mengevaluasi risiko atau mencegah kebangkrutan. Penelitian tentang prediksi kebangkrutan ini diawali oleh Beaver pada tahun 1966, kemudian diteruskan oleh Edward Altman 1968. Penelitian Beaver dan Altman dilatar belakangi oleh kejadian kebangkrutan banyak perusahaan di negara asal mereka, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pengertian dari kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik. Sedangkan kesulitan keuangan atau financial distress adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal dari kebangkrutan tersebut. Pembahasan. Macam-macam model prediksi kebangkrutan. Yang pertama ada model diskriminan analisis, di mana terdapat beberapa model diskriminan analisis. Model diskriminan analisis yang pertama adalah Altman's Model oleh Edward Altman 1968 dari Amerika Serikat. Model diskriminan analisis lainnya adalah Springett Model oleh Gordon LP Springett 1978 dari Kanada. Data Stream Model oleh Marais UK 1979, Palmer Model US 1984, CS Code Kanada 1987. Altman Model. Altman memiliki sampel 66 perusahaan manufaktur yang terdiri dari 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut. Dipilih pula 22 variabel atau rasio yang potensial untuk dievaluasi, dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Dari 22 variabel tersebut, kemudian dipilih lagi menjadi 5 variabel yang merupakan kombinasi terbaik untuk memprediksi kebangkrutan. Dari sampel perusahaan dan kelima rasio tersebut, terbentuklah fungsi diskriminan yang juga disebut Altman G-score sebagai berikut. Mengingat bahwa tidak semua perusahaan melakukan go public dan tidak memiliki nilai pasar, maka tahun 1984 Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini memasukkan dimensi internasional. Analisa G-score Altman terbagi menjadi 3 kategori. Hasil analisa ditentukan dengan nilai cut-off sebagai berikut. Yang pertama, Original G-score for public manufacture. Yang kedua ada model A Z-action score for private manufacture. Yang ketiga ada model B G-action score for private general firm. Hasil penelitian Altman 1968 membuktikan bahwa model MDA oleh Altman sangat akurat dalam memprediksi kebangkrutan, dengan tingkat kebenaran 95% pada keseluruhan sampel seluruh perusahaan bangkrut maupun tidak bangkrut. Springett's Model.
Model Springett 1978 menggunakan stepwise multiple discriminate analysis untuk memilih 4 rasio terbaik dari 19 rasio keuangan yang paling sering digunakan. 4 rasio ini merupakan rasio terbaik yang akan membedakan antara perusahaan gagal dan tidak gagal. Adapun bentuk model Springett sebagai berikut. Model Springett ini memiliki tingkat keakuratan 92,5%, menggunakan sampel 40 perusahaan yang diuji dengan model Springett. SANS 1980 menguji model Springett pada 24 perusahaan dengan rata-rata nilai aktiva 63,4 juta dolar dan mendapatkan tingkat akurasi 83,3%. 3. Data Streams Model. Model ini dibuat berdasarkan sampel 100 perusahaan di UK yang terdiri dari 5 perusahaan gagal dan 50 perusahaan tidak gagal. Informasi mengenai konstruk model ini sangat sedikit, namun diketahui bahwa model ini terdiri dari 4 variabel yang masing-masing mengukur aspek yang berbeda dari kinerja perusahaan. Yang keempat ada Falmer Model. Falmer menggunakan stepwise multiple discriminate analysis untuk mengevaluasi sampel 60 perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan gagal dan perusahaan sukses. Rata-rata nilai aktiva perusahaan yaitu 455.000 dolar. Adapun bentuk model Falmer sebagai berikut. Model Falmer ini menghasilkan tingkat keakuratan 98% dalam mengklasifikasikan perusahaan 1 tahun sebelum kebangkrutan dan tingkat keakuratan 81% untuk lebih dari 1 tahun sebelum kebangkrutan. Yang kelima adalah CA-Score Model. Model CA-Score ini direkomendasikan oleh Ordre des Comptables Aigris des Quibis atau Quibis CS dan telah digunakan oleh 1000 CS di Quibis. Model ini dibangun menggunakan stepwise multiple discriminate analysis, menguji 30 rasio keuangan dengan sampel sebanyak 173 perusahaan manufaktur di Quebec yang memiliki annual sales berkisar antara 1 sampai 20 juta dolar. Bentuk model ini sebagai berikut. Menurut Bilana 1987, model ini memiliki rata-rata tingkat reliabilitas 83% dan terbatas hanya untuk mengevaluasi perusahaan manufaktur. Sekian penjelasan saya tentang analisis kebangkrutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.